Lalu Nur membenturkan kepalanya ke tembok berkali-kali hingga berdarah. Guys, assalamualaikum. Terima kasih udah mampir di channel aku. Seperti biasa, aku akan membahas atau menceritakan kisah-kisah horor nyata dan kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh sobat horor kita. Nah, buat kalian yang belum nonton video aku dari episode 1 sampai dengan episode sekarang, kalian bisa cari di playlist judulnya Kisah-Kisah Nyata. Aku juga ngucapin terima kasih buat kalian yang selalu setia nongkrongin channel aku. Jangan lupa juga untuk selalu support channel aku supaya aku makin semangat lagi membawakan kisah-kisah horor untuk kalian. Oke, ini adalah episode ke-23 kisah horor nyata kita, guys. Terima kasih banget buat kalian yang udah ngirim cerita mistisnya ke aku. Doain ya, semoga channel aku berkembang dan aku bisa ngasih sesuatu buat kalian. Jadi aku merubah jam tayang aku, guys. Biasanya aku up jam 7 malam. Kali ini aku bakal up di jam 1 siang aja, karena aku tuh ngerasa kalau kalian tuh takut dengerin kisah horor malam-malam. Karena aku juga gitu, guys, kalau nonton YouTube-nya Teresa atau Sarah Wijayanto atau siapapun yang horor-horor pasti nontonnya siang, nggak pernah berani nonton malam-malam. Semenjak aku ngalamin sendiri kejadian mistis yang menurut aku tuh di luar logika gitu, guys. Seperti cerita yang bakal aku ceritain malam ini yang datangnya dari Siska. Siska bercerita tentang arwah kakaknya yang tidak tenang karena ulah kakak iparnya sendiri. Penasaran gimana ceritanya? Oke, nggak usah banyak batu decot lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Jadi Siska ini dua bersaudara, guys. Kakaknya bernama Sinta dan mereka berdua ini yatim piatu karena kedua orang tua mereka meninggal karena kecelakaan saat hendak pergi berkunjung ke rumah saudaranya di Garut. Mobil yang mereka kendarai ini mengalami pecah ban dan hilang kendali dan mengakibatkan mobil tersebut menabrak pembatas jalan. Saat orang tua mereka meninggal, Siska baru berusia 15 tahun, sedangkan Kak Sinta sudah berkeluarga dan memiliki 3 orang anak. Karena Kak Sinta sudah berkeluarga, otomatis Kak Sinta tinggal dan ikut dengan suaminya, sedangkan Siska tinggal sendirian di rumah peninggalan orang tuanya. Sesekalilah Kak Sinta ini datang untuk menjenguk. Sampai suatu ketika di jam 12 malam saat Siska hendak memejamkan mata, dia mendengar suara ketukan pintu yang sangat keras. Tapi dia berusaha untuk mengabaikan suara itu. Dia beranggapan itu hanyalah suara ranting pohon yang terkena angin dan mengenai genteng rumahnya. Karena memang saat itu sedang hujan deras. Saat Siska membalikkan badannya, suara ketukan itu terdengar lagi. Dengan perasaan takut, Siska ini berusaha keluar kamar menuju pintu depan. Dia memberanikan diri membuka tirai jendelanya, dan di balik pintu itu terlihat ada seorang wanita dengan rambut panjangnya sedang menunduk. Lalu Siska memberanikan diri membuka pintu rumahnya. Dia melihat seorang perempuan berambut panjang, bajunya basah kuyup. Siska belum bisa nih memastikan dia itu siapa, tapi tiba-tiba lampu rumahnya mati. Dan orang yang berada di hadapannya itu menghampiri Siska perlahan sambil menangis. Siska pun panik nih, lalu menyalakan senter yang ada di ponselnya dan mengarahkan ke perempuan itu. Ternyata perempuan itu adalah Kak Sinta. Kak Sinta datang dan menangis serta meminta untuk membiarkan dia menginap malam itu. Ya tentu saja Siska nggak keberatan kan. Diantarlah nih Kak Sinta ini menuju ke kamarnya. Setelah itu Siska masuk ke kamarnya dan tidur. Dalam tidurnya Siska ini bermimpi melihat Kak Sinta sedang berada di atasnya dengan posisi melayang dengan wajah yang hancur. Melihat itu, Siska sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sama sekali tidak bisa bergerak, berteriak pun nggak bisa katanya.
Siska tersadar saat handphonenya ini berdering. Ternyata telepon tersebut dari kakak iparnya yang bernama Andi. Dengan terbata-bata, Kak Andi ini bilang bahwa istrinya, yaitu Kak Sinta, meninggal dunia. Siska yang mendengar itu heran dan gak percaya. Gak mungkin kakaknya meninggal, sedangkan tadi malam jelas-jelas Kak Sinta datang dan menginap. Dengan cepat Siska memeriksa kamar yang ditempati kakaknya semalam. Dan iya, kamarnya tuh bersih, gak ada tanda-tanda kalau kamar itu tuh ditempatin gitu. Singkat cerita, Siska datang ke rumah kakak iparnya. Siska sedih banget guys, satu-satunya orang yang dia punya di dunia ini tuh udah gak ada. Siska duduk di samping jenazahnya Kak Sinta. Lalu ada ibu-ibu yang berbisik dan bergosip gitu. Mereka bilang, kasihan ya Sinta, dia meninggal dengan cara yang gak wajar. Suaminya selingkuh, mana dia lagi hamil, kata ibu-ibu itu. Mendengar itu, sontak kaget lah ya kan si Sinta ini. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Kakaknya hamil aja dia nggak tahu. Bahkan suaminya bejat pun Kak Sinta nggak pernah cerita apa-apa ke Siska. Lalu Siska ini mendengar ibu-ibu tadi bilang, biasanya kalau meninggalnya lagi hamil pasti jadi arwah penasaran. Siska ini menahan emosinya sampai acara pemakaman selesai. Dan yang lebih parahnya lagi, bisa-bisanya Kak Andi membawa selingkuhannya itu ke pemakamannya Kak Sinta. Sebenarnya seluruh warga sana itu udah pada tahu tentang kelakuannya Kak Andi ini. Tapi baru kali ini mereka ini memergoki Kak Andi berdua di dalam kamar saat jenazah Kak Sinta belum dimakamkan. Warga emosi dan ingin mengarak mereka berdua, tapi ditahan oleh Siska. Siska berusaha untuk menyelesaikan semuanya dengan cara kekeluargaan. Setelah proses pemakaman selesai, Siska, Andi, serta selingkuhannya ini bertengkar. Tiba-tiba selingkuhannya Andi ini yang bernama Nur kesurupan. Dia bilang kalau dia adalah Sinta. Dia berkata, kalian jahat. Kalian akan dapat balasannya, kata Nur yang sedang kerasukan arwah Kak Sinta. Lalu Nur membenturkan kepalanya ke tembok berkali-kali hingga berdarah. Setelah itu, dia sadar karena dibantu oleh Pak Ustadz. Sebenarnya Siska merasa senang sih ketika Nur menyakiti dirinya sendiri. Yaitu karena karma lah untuk dia. Tapi Kak Andi bersikeras untuk tetap bersama dengan Nur dan akan berencana menikah. Emang ya nggak habis pikir nih sama si Andi ini ya guys. Singkat cerita, Siska kembali ke rumah. Dia melakukan aktivitasnya seperti biasanya. Sekitar jam 9 malam, Siska mendengar ada suara tangisan perempuan yang terdengar sangat menyedihkan. Dan juga ada suara tangisan bayi. Siska mencoba mengabaikan suara itu, tapi suaranya itu makin lama makin kencang. Suara itu berasal dari halaman belakang rumah. Siska mencoba menghampiri suara tersebut sambil berkata, "Kak, yang tenang ya di sana. Anak-anak biar aku yang jaga." Nah, meskipun Siska nggak tahu pasti nih apakah itu arwah kakaknya atau bukan. Lalu suara tangisan itu pun hilang. Esoknya, Siska menemui anak-anak Kak Sinta di rumah Kak Andi. Lalu Kak Andi bercerita kalau dia diganggu oleh sosok kuntilanak berambut panjang yang sedang menggendong bayi. Sosok itu menampakkan wajah seramnya dan berkata, "Kamu harus terima balasannya." Hampir setiap malam teror itu terus terjadi, kata Kak Andi. Sampai dia pernah terpeleset karena menghindar dari kejaran kuntilanak itu. Dan Kak Andi bilang kalau Nur, si selingkuhannya ini, juga sudah meninggal karena bunuh diri. Katanya Nur kerasukan dan menyakiti dirinya sendiri dengan menyayat urat nadinya hingga kehabisan darah. Dan katanya guys, Kak Sinta ini meninggal karena meminum obat yang dicampur minuman soda. Padahal saat itu dia sedang hamil dan mengakibatkan dia mengalami pendarahan dan akhirnya meninggal.
Itu semua dilakukan karena Andi ini tidak ingin punya anak lagi, katanya. Gitu ceritanya dari Siska. Oke, itu dia sedikit cerita dari Siska. Semoga bisa dijadikan pelajaran dari kisahnya Siska ini, guys. Nah, buat kalian yang punya cerita horor dan mistis lainnya, kalian juga bisa kirimin cerita kalian ke email aku yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu video kali ini, dan jangan lupa like, komen jika ada yang perlu diperbaiki, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau aku upload video terbaru. See you next time guys, bye bye.